Tai Long dan ekspresi wanita itu sedikit menegang setelah mendengar ini, dan mereka secara refleks bertukar pandangan. Sedikit kejutan juga muncul di wajah Tabah Feiya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang sangat mungkin. Menilai dari saat trio Lord Li terbunuh, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bertemu dengan dua pembudidaya manusia saat mereka bepergian ke kota Havenlaan. Dalam hal ini, kultivator manusia itu pasti lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dengan bantuan Tuan Iblis lain, tidak akan sulit bagi saya untuk mengalahkan trio Tuan Li, tetapi bahkan saya tidak akan bisa membunuh mereka semua jika mereka berniat melarikan diri dari tempat kejadian, kata Tai Long dengan suara kontemplatif. Kalau begitu, kita benar-benar harus menganggap pria ini sebagai musuh yang tangguh. Jika dia mampu membunuh trio Tuan Li, maka akan cukup sulit bagi kita untuk memastikan kematiannya bahkan dengan bantuan setan kembar Yin Yang. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, maka hanya leluhur suci yang akan bisa menjebaknya dengan keandalan mutlak, wanita itu bergumam saat alisnya berkerut erat. Memang. Selain itu, sekarang pria ini telah bergabung dengan kota Havenlaan. Dia bisa menjadi faktor volatil utama dalam rencana kita juga, kata Tai Long dengan ekspresi gelap. Seluruh aula terdiam, dan empat raja iblis menjadi agak khawatir. HMPH, jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, maka kita harus menggunakan strategi itu lagi. Jika kita bisa membujuknya ke dalam perangkap kita, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kita berhasil membunuh dua tahap integrasi tubuh itu pembudidaya manusia terakhir kali, bukan? Wanita itu tiba-tiba menyarankan. Kita tidak bisa menggunakan strategi itu lagi. Terakhir kali kita melakukannya, itu dengan mengorbankan hampir 1000 pengawal iblis dan lebih dari 10 iblis perang. Jika kita menggunakannya untuk kedua kalinya, biayanya pasti akan jauh lebih besar daripada terakhir kali. Ini semua adalah kekuatan elit yang dengan susah payah dilatih oleh ras suci kita tidak bisa begitu saja mengorbankan mereka seperti ini, balas raksasa lapis baja merah dengan keras. HMPH, tapi jika kita tidak menggunakan strategi itu dan membiarkan pembudidaya manusia itu melarikan diri, dia mungkin akan membunuh lebih banyak saudara kita daripada apa yang harus kita korbankan untuk menjebaknya. Selain itu, jika dia orangnya Tuan Xue Guang sedang mencari, dan kita membiarkan dia melarikan diri, siapa di antara kita yang akan menanggung murka Guru Xue Guang? Tai Long menderu dengan dingin sebagai jawaban. Aku baru saja berspekulasi, bagaimana bisa ada kebetulan bahwa dialah yang membunuh trio Lord Li raksasa lapis baja merah mundur dengan senyum masam. Kita harus melakukan penyelidikan untuk melihat apakah dia memang pelakunya. Bagaimanapun, kita harus memperlakukan ini sebagai kasus bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Saya lebih suka mengeluarkan sumber daya yang diperlukan untuk membunuhnya daripada secara salah mengizinkannya untuk melarikan diri. Namun, saya tidak berpikir kita harus menggunakan strategi itu lagi untuk membunuh orang itu, kata Tai Long. Apa yang Anda maksud dengan itu, Saudara Tai? Pertama, Anda mengatakan bahwa kami hanya dapat membunuh orang itu melalui strategi itu, dan sekarang Anda berkata bahwa kami mungkin tidak perlu melakukannya, yang mana wanita itu bertanya sambil mengangkat alisnya dengan putus asa. Izinkan saya untuk menguraikan proses pemikiran saya, Pri Yu. Setan kembar Yin yang memang cukup kuat, tetapi bahkan ketika digabungkan, kekuatan mereka hanya secara kasar sebanding dengan milik saya. Melihat Guru Xue Guang telah mengirim mereka untuk memburu pelaku di balik kematian trio Lord Li, maka dia pasti telah memberi mereka cara untuk membunuh pria itu. Jika pria itu mampu membunuh trio Lord Li, maka tidak akan sulit baginya untuk membunuh Yin Yang. Iblis kembar juga, dan aku yakin Tuan Xue Guang menyadari hal ini, Tai Long menjelaskan dengan tenang. Itu memang masuk akal. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir, kita bisa menyimpan strategi itu sebagai pilihan terakhir ketika semuanya gagal. Raksasa lapis baja merah itu sangat lega mendengar ini. Namun, wanita itu sepertinya masih kurang yakin. Dia menoleh ke pemuda berjubah putih, dan bertanya, bagaimana menurutmu,
Saudara Fei, saya tidak peduli tindakan apa yang Anda siapkan untuk menjebak pria itu, tetapi saya harus menjadi orang yang mengambil nyawanya. Dia memiliki jenis kekuatan glasial yang akan sangat berguna bagi saya, kata Fei Yadi tulang suara dingin. Wanita itu tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum tertawa, yakinlah, aku pasti akan menyerahkannya padamu. Bagaimana denganmu, Saudara Tai Tai Long? Ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, aku secara alami lebih dari bersedia untuk membiarkan Brother Fei melakukan penghormatan juga, tapi aku akan mengambil setengah dari harta orang itu, sementara setengahnya dibagi antara Pri Yeu dan Saudara Yan. Aku anggaplah Anda tidak keberatan dengan itu, Saudara Fei. Yang saya inginkan hanyalah kekuatan glasial pria itu, Anda dapat melakukan dengan hartanya sesuka Anda. Fei Ya menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Saudara Yan dan saya juga tidak keberatan, wanita itu setuju sambil tersenyum. Meskipun wanita itu berbicara atas nama pria lapis baja merah, yang terakhir tampaknya tidak menganggap ini tidak pantas sama sekali. Baiklah, maka sudah diputuskan. Kami akan mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki kematian trio Tuan Li, dan menunggu kedatangan iblis kembar Yen yang untuk sementara waktu. Aku yakin kita akan bisa melacaknya pelaku sebelum datangnya hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan. Jika itu benar-benar manusia pembudidaya, maka kita akan mengatasi situasinya melalui metode yang baru saja kita diskusikan. Jika bukan dia, maka kita akan bertindak sesuai dengan rencana awal kami, Tai Long menyimpulkan. Di kota Havenlan, Han Li duduk di ruang rahasia di lantai pertama sebuah pavilion yang rumit. Ada batasan yang dipasang di sekelilingnya, dan dia sedang memeriksa kotak kayu putih dengan raut kontemplatif di wajahnya. Kotak kayu ini tidak lain adalah yang dia dapatkan setelah membunuh Tuan Iblis Botak itu. Namun, item itu telah disegel dengan semacam batasan mendalam yang tidak dapat dia pecahkan, dan dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya sekarang setelah dia tiba di kota Havenlan. Ada semburan energi beku dan panas yang bergantian merembes keluar dari kotak, dan itu mampu menahan semua indera spiritual, yang membuatnya semakin menarik. Setelah dengan hati-hati memeriksa kotak kayu untuk waktu yang lama, 2 semburan cahaya biru yang tajam tiba-tiba muncul di mata Han Li, dan dia mengintip langsung ke dalam kotak itu. Saat dia melakukannya, ekspresinya mulai berubah sedikit, dan dia terus menatap kotak kayu itu dengan diam, seolah dia telah berubah menjadi patung. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari 3 malam berlalu dalam sekejap mata. Pada titik ini, wajah Han Li sedikit memucat, dan cahaya biru di matanya juga agak redup. Sekitar 10 menit kemudian, Han Li membuat segel tangan dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan cahaya biru di matanya benar-benar memudar. Menarik. Jadi kota ini adalah harta karun Ksumi, dan telah disegel oleh 13 jenis batasan kuno. Jika saya tidak memiliki kemampuan mata roh terang, saya akan sangat sulit bagi saya untuk mempelajarinya. Namun, semua dari batasan ini sangat kuat, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa abad bagiku untuk melanggarnya masing-masing. Tidak mungkin Tuan Iblis Botak itu bisa melakukan batasan yang begitu dalam. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kotak ini, Han Li bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian meletakkan kotak kayu itu ke tanah di depannya dan mulai menatapnya dengan cara kontemplatif. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Aku tidak dapat mematahkan batasan yang diterapkan pada kotak ini untuk saat ini, tapi jika aku menggunakan teknik rahasia asing itu, aku seharusnya dapat memeriksa isinya. Namun, jika ada makhluk ganas atau berada di dalam kotak, maka hal-hal bisa menjadi sedikit merepotkan. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia mempertimbangkan pilihannya. Namun, dia dengan cepat mengambil keputusan. Jadilah itu. Bahkan dalam skenario terburuk, aku hanya akan kehilangan sebagian indera spiritualku, dan setengah bulan meditasi akan membuatku pulih sepenuhnya, jadi itu pasti sepadan dengan risikonya. Dengan pemikiran itu, dia segera menyapu lengan baju di udara, dan selusin manik-manik 5 warna transparan terbang dari lengan bajunya di tengah kilatan cahaya.
Manik-manik ini kemudian berubah menjadi bola cahaya spiritual yang melayang di udara, dan di dalamnya ada serangkaian mata 5 warna yang berkedip dengan cahaya aneh. Han Li kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan manik 5 warna lagi, yang dia pegang di depan dadanya sebelum segera mengucapkan mantra asing. Sementara itu, dia meletakkan tangannya yang lain ke atas kepalanya sendiri, dan Nas Chen Tso lemas telanjang muncul. Itu membuat segel tangan yang aneh dengan sepasang tangannya yang kecil dan juga mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, cahaya terang meletus dari mata 5 warna di dalam bola cahaya spiritual, dan mereka melepaskan berkas cahaya tipis 5 warna yang lenyap ke dalam Nas Chen Tso dalam sekejap. Pada saat yang sama, Golden Nas Chen Tso mengeluarkan teriakan pelan sebelum tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arah manik yang dipegang di depan dada Han Li. Proyeksi emas meletus dari tubuh jiwa yang baru lahir, lalu segera menghilang ke dalam manik. Proyeksi Nas Chen Tso yang kabur kemudian terbentuk di dalam manik, dan Nas Chen Tso lemas melambaikan tangan ke arah manik saat melihat ini. Cahaya 5 warna berputar-putar di atas permukaan manik, dan dengan cepat terbang ke kotak kayu di tanah di bawah sebagai seberkas cahaya. Dalam ruang abu-abu yang keruh, seberkas cahaya 5 warna tiba-tiba muncul sebelum berubah menjadi sosok humanoid yang tidak jelas. Meskipun fitur wajahnya agak kabur, dilihat dari pakaiannya, ini tampak seperti Han Li. Begitu dia muncul, dia memeriksa sekelilingnya dengan cahaya biru berkedip di matanya. Ini sepertinya merupakan batasan ilusi daripada ruang ksumi. Mungkinkah gumpalan indera spiritual terjebak dalam tingkat batasan tertentu? Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap bingung. Proyeksi ini adalah klon indera spiritual sementara yang dibuat oleh Han Li, dan dia telah mengirimkannya ke dalam kotak kayu menggunakan teknik rahasia asing tertentu. Namun, ruang ini jelas bukan ruang di dalam kotak kayu, dan itu agak mengejutkan Han Li. Namun, terlepas dari keterkejutannya, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, hal terburuk yang bisa terjadi adalah hilangnya gumpalan indera spiritual ini, yang tidak akan terlalu berdampak negatif padanya. Jadi, setelah memeriksa sekelilingnya sebentar, Han Li melayang ke arah tertentu. Sepanjang jalan, sekelilingnya seluruhnya terdiri dari kabut abu-abu tipis, dan setelah terbang selama beberapa jam, pemandangan tidak berubah sama sekali. Alisnya berkerut sedikit saat dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung ke atas. Setelah melewati satu lapisan kabut demi lapisan, dia menemukan bahwa langit di ruang ini juga tampak benar-benar tak terbatas. Bahkan setelah terbang selama setengah hari, dia masih menemukan dirinya berada di dalam hamparan kabut kelabu yang selalu ada. Ekspresinya sedikit menggelap saat melihat ini, tapi tiba-tiba, dia berbalik ke arah tertentu, dan berteriak, "Siapa di sana?" Suaranya tidak terlalu keras, tapi bergema tanpa henti di seluruh ruang di dekatnya. Namun, tidak ada yang muncul dari ruang terdekat untuk menemuinya. Han Li mengangkat alis saat melihat ini sebelum memberikan harum dingin, lalu tiba-tiba duduk dengan menyilangkan kaki untuk bermeditasi di udara. Matanya tertutup rapat, dan dia tetap diam selama lebih dari setengah hari, tampak seperti dia berencana untuk tidak pernah bangun lagi. Pada hari kedua, bola lampu hijau tiba-tiba muncul di dekatnya sebelum berubah menjadi pria tua berjubah hijau. Pria itu memiliki sepasang alis yang sangat panjang, dan wajahnya sangat kurus dan tirus. Ada pin kayu kuning di rambutnya, dan gambar monster jahat-jahat dengan 3 kepala dan 6 lengan tersulam di jubahnya. Setelah dia muncul, dia tidak menunjukkan niat untuk mendekati Han Li, dan hanya menilai dia dalam diam dengan tatapan dingin di matanya. Namun, Han Li terus duduk dengan mata tertutup, seolah dia bahkan tidak merasakan kedatangan pria tua itu. Dengan demikian, mereka berdua mempertahankan keheningan yang agak aneh, dan tampaknya tak satu pun dari mereka ingin menjadi orang yang berbicara lebih dulu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari 3 malam kemudian, masih tidak ada perubahan pada situasi apapun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sedikit kejutan muncul di mata pria tua itu saat dia menilai Han Li. Setelah 8 jam berikutnya, lelaki tua itu jelas mulai menjadi sedikit gelisah.
tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa puluh kaki di depan Hanli, setelah itu pria tua itu muncul kembali. Namun, Hanli terus mengabaikannya, dan sedikit kemarahan muncul di wajah pria tua itu. "HMPH, kau sungguh berani mengabaikanku seperti ini." Lelaki tua itu akhirnya memecah keheningan, dan suaranya setajam suara jeruji besi di logam, membuat pendengarnya tersentak dengan rasa tidak nyaman dan cemas. Dari suaranya, "Kau pasti tokoh yang cukup penting. Bolehkah aku tahu namamu?" Hanli bertanya dengan suara tenang saat dia perlahan membuka matanya. "Seorang kultivator manusia biasa seperti Anda tidak akan mengenal saya. Karena itu, saya sangat penasaran, bagaimana klon spiritual dari kultivator manusia bisa masuk ke tempat ini? Apakah ini berarti barang ini telah jatuh ke tangan Anda?" Pria tua itu dapat segera mengidentifikasi bahwa ini bukan tubuh asli Hanli. "Hehe, kamu pasti sosok perkasa dari ras iblis penatua. Kotak ini memang jatuh ke tanganku, dan aku mengirimkan perasaan spiritual klon milikku ini ke dalam kotak untuk menyelidiki isinya. Jika aku tidak salah, ini adalah salah satu batasan di dalam kotak daripada ruang sebenarnya di dalam kotak, bukan?" Hanli bertanya dengan suara tenang. Karena fakta bahwa dia hanya klon indera spiritual, dia tidak dapat memastikan tingkat kekuatan pria tua ini. Namun, dia sudah menebak bahwa ini adalah makhluk iblis, jadi meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, dia secara alami agak waspada terhadap pria tua ini. Memang, ini adalah batasan ilusi ke-10 di dalam kotak. Selama seseorang dapat menguasai elemen kunci dari batasan ini, mereka akan dapat mengubah segalanya di dalam ruang ini sesuka hati. Saya harus mengatakan, ras suci benar-benar telah menjadi tidak mampu, bagaimana mungkin mereka membiarkan harta ini jatuh ke tangan manusia? Anda menyebutkan bahwa harta ini dalam bentuk kotak, itu enak didengar. Setidaknya, jauh lebih sedap dipandang daripada bentuk sebelumnya. Pria tua itu bergumam dengan alis berkerut saat dia mengayunkan lengan baju ke udara. Seluruh area sekitarnya kabur, lalu hancur dan jatuh seperti cermin. Tiba-tiba, Hanli disambut oleh aroma alam yang menyegarkan, dan suara aliran sungai yang mengalir. Hatinya bergerak sebagai tanggapan, dan dia buru-buru memeriksa sekelilingnya lagi, di mana dia menemukan bahwa dunia di sekitarnya telah sepenuhnya berubah. Ada langit biru dan awan putih di atas kepala, dan pemandangan indah di sekelilingnya. Dia dan pria tua itu saat ini sedang berdiri di sungai yang jernih. Air di sungai hanya mencapai setengah tulang kering mereka, dan ada beberapa ikan biru kecil berenang melewati mereka dengan santai. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Ekspresi Hanli berubah sedikit saat dia membuat gerakan meraih ke bawah, dan ikan biru hidup segera ditarik ke dalam genggamannya. Saat ikan itu meronta di antara jari-jarinya, dia bisa dengan jelas merasakan sisik licin di tangannya. Cahaya biru melintas di matanya, dan dia melemparkan ikan itu kembali ke sungai, lalu mengangkat tangannya ke hidung. Dia segera disambut oleh bau amis yang menyengat. Benar-benar batasan yang mendalam. Semuanya benar-benar realistis di sini. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa sampai di sini, senior? Saat saya memasukkan gumpalan indera spiritual ini ke dalam kotak ini, saya bermaksud membuatnya langsung mencapai ruang itu di dalam kotak. Namun, saya telah muncul dalam batasan ini, dan saya berasumsi ini ada hubungannya dengan Anda, Hanli berkata dengan suara lambat. HMPH, mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Jika Anda ingin jawaban, cari sendiri, kata pria tua itu dengan memutar matanya yang menghina. Berbeda dengan marah dengan sikap angkuh pria tua itu, Hanli hanya tersenyum, dan berkata, "Hehe, saya yakin Anda telah muncul di hadapan saya karena Anda ingin berbicara dengan saya juga. Saya dapat melihat bahwa tubuh Anda adalah juga terbentuk dari perasaan spiritual. Saya berasumsi bahwa Anda ditahan di sini bertentangan dengan keinginan Anda. Siapa kamu? Apakah kamu dikirim ke sini oleh itu, Xue Guang?" Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara gemuruh, dan semburan tekanan yang mencengangkan menghantam tubuh Hanli. Segera setelah itu,
Tubuh pria tua itu menyapu ke depan, dan dia menutup leher Han Li saat matanya berubah menjadi warna merah tua yang ganas. Aura ganas yang mirip dengan binatang primordial ganas meletus dari tubuhnya, dan proyeksi iblis merah raksasa muncul di belakangnya, mengancam untuk merobek Han Li menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Han Li cukup khawatir dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, tetapi ekspresinya tetap tenang saat dia menjawab, "Saya tidak mengenal siapapun yang bernama Xue Guang, omong kosong. Jika Anda tidak tahu Xue Guang, lalu bagaimana Anda mendapatkan kunci penyegel iblis ini? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mempercayai kebohongan Anda yang tidak masuk akal? Kunci penyegel iblis ini telah diturunkan di antara leluhur suci yang tak terhitung jumlahnya, dan semua dari mereka telah membawanya bersama mereka setiap saat. Jika Anda tidak mengenal Xue Guang, bagaimana mungkin harta ini bisa jatuh ke tangan seorang kultivator manusia biasa seperti Anda? Jangan beritahu saya bahwa Anda mendapatkan barang ini setelah membunuh Xue Guang." Sedikit kegilaan muncul di mata pria tua itu saat dia berbicara, dan cahaya hijau yang menyilaukan mulai bersinar dari jari-jari yang terkunci di sekitar leher Han Li, seolah-olah dia akan mengakhiri hidup Han Li. Klon indera spiritual dari Han Li ini secara alami tidak memiliki kemampuan yang kuat, jadi dia bahkan tidak repot-repot melakukan perlawanan. Sebaliknya, dia hanya tersenyum, dan berkata, "Begitu, jadi harta ini dikenal sebagai kunci penyegel iblis. Saya tidak tahu siapa Xue Guang ini, dan saya pasti tidak akan melakukan perintah dari makhluk jahat. Selain itu, jika saya benar-benar ingin menyakiti Anda dengan cara apapun, saya tidak akan mengirimkan hanya gumpalan rasa spiritual ke dalam harta karun ini. Bahkan jika Anda menghancurkan klon indera spiritual saya ini, itu tidak akan berdampak banyak pada saya, tapi saya mungkin akan menjatuhkan kota ini ke dalam jurang maut yang tidak akan dapat ditemukan oleh siapapun. Mungkin kota itu tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi, dan Anda akan terjebak di sini selama-lamanya." Banyak yang mengejutkan Han Li, bukannya marah lebih jauh oleh ancaman ini, kemarahan di mata pria tua itu benar-benar memudar, dan dia segera melepaskan leher Han Li. "Kamu berani mengancamku? Haha, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku, yang artinya kamu tidak mungkin dikirim ke sini oleh Xue Guang. Mohon maafkan aku atas kekasaranku, rekan Taois." Ekspresi Han Li juga sedikit mereda saat melihat ini, dan dia menyesuaikan kerah jubahnya yang sedikit berkerut saat dia bertanya, "Oh, jadi kamu percaya apa yang aku katakan sekarang? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu?" "Tentu saja saya bisa. Seperti yang Anda duga, saya telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya juga punya banyak pertanyaan untuk Anda tentang dunia luar. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda untuk setiap pertanyaan saya yang Anda jawab." Pria tua itu mengusulkan sambil mengelus jenggotnya. "Kedengarannya sangat adil. Silakan, rekan Taois," Han Li menjawab setelah beberapa saat merenung. Pria tua itu sangat gembira mendengarnya, dan dia segera menanyakan pertanyaan yang paling mendesak di benaknya. "Baiklah, hal pertama yang ingin saya ketahui adalah dari siapa Anda memperoleh kunci penyegel iblis ini?" Han Li telah mengantisipasi pertanyaan ini, dan dia segera menjawab, "Saya mendapatkannya dari beberapa raja iblis." "Cuan-cuan yang jahat? Mungkinkah mereka bawahan Xue Guang? Mengapa Anda menyerahkan harta ini kepada bawahannya?" Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap kontemplatif. Han Li melanjutkan, "Saya sudah menjawab salah satu pertanyaan Anda, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda sekarang?" "Namaku Ceki Gong." "Bagaimana manusia sepertimu bisa bertemu dengan Raja Iblis? Apakah kamu di alam suci kami sekarang?" Pria tua itu menjawab sebelum menanyakan pertanyaan lain. "Ceki Gong? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saat ini adalah waktu ketika alam iblis penatua tumpang tindih dengan alam roh kita, dan itulah bagaimana aku bertemu dengan para penguasa iblis itu," jawab Han Li. "Apa? Pengorbanan suci sedang berlangsung sekarang? Aku tidak percaya aku sudah terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Sudah berapa lama sejak pengorbanan suci dimulai?"
Jika itu baru dimulai belum lama ini, maka Xue Guang belum akan bisa turun ke alam roh. Mungkinkah itu sebabnya dia mempercayakan kunci penyegel iblis ini kepada bawahannya? Alis pria tua itu berkerut saat dia berbicara. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar istilah pengorbanan suci, dan dia berkata, kurasa giliranku untuk mengajukan pertanyaan sekarang. Sedikit kemarahan muncul kembali di wajah pria tua itu, tetapi dia dengan cepat menekannya, dan berkata, baiklah, silakan. Pertanyaan saya selanjutnya sangat sederhana, saya ingin tahu apakah Anda salah satu leluhur suci dari alam iblis tetua, kata Han Li dengan sikap serius. Mengapa menyia-nyiakan pertanyaan seperti ini jika Anda sudah menebak jawabannya? Bukan hanya saya seorang leluhur suci, saya adalah salah satu leluhur suci tertua di alam suci kita. Bahkan di seluruh alam suci, hanya ada beberapa makhluk setua saya, kata pria tua itu dengan suara dingin. Han Li tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum terkekeh, begitu, maaf atas kekasaranku tadi. Menilai dari sikap angkuh pria tua itu dan kemampuan menakjubkan yang dia tunjukkan, Han Li tidak terlalu terkejut mendengar ini. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa lucu bahwa leluhur suci yang terhormat seperti saya telah terperangkap di tempat ini? Ceki Gong bertanya saat sedikit kemarahan melintas di matanya. Tidak sama sekali. Kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku, jadi aku pasti tidak bisa menertawakanmu, jawab Han Li dengan suara tenang saat senyumnya memudar. Namun, dia telah membuat catatan mental pada dirinya sendiri untuk melangkah dengan hati-hati karena suasana hati lelaki tua itu tampaknya sangat tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kamu tampaknya masih sangat tenang bahkan setelah mengetahui bahwa aku adalah leluhur suci, apakah kamu mendapat kesan bahwa aku tidak akan melahap gumpalan perasaan spiritualmu ini? Ceki Gong mengancam. Jika kamu ingin melakukan itu, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Han Li tetap tidak terpengaruh sama sekali. Ceki Gong sedikit tenang, dan menderu, HMTH, kamu orang yang cukup pintar. Jika bukan karena fakta bahwa saya terjebak di sini, saya akan membunuh seorang kultivator manusia biasa seperti Anda pada pandangan. Baiklah, jawab pertanyaanku sebelumnya sekarang, apakah leluhur suci sudah bisa turun ke alam roh? Tanda petik ganda buka. Kesengsaraan iblis baru dimulai belum lama ini, jadi masih mustahil bagi leluhur suci untuk turun ke alam roh, Han Li menjawab dengan jujur. Begitu, sedikit kegembiraan melintas di mata Ceki Gong setelah mendengar ini, tapi dia kemudian berpikir keras lagi, sepertinya sedang memikirkan masalah penting. Setelah hening sejenak, Han Li menanyakan pertanyaan berikutnya. Apakah Anda dapat mengungkapkan kepada saya fungsi dari kunci penyegel iblis ini? Pria tua itu sedikit tersendat setelah mendengar ini sebelum beralih ke Han Li dengan tatapan menghina di matanya. Tidak mungkin manusia sepertimu bisa menggunakan kunci penyegel iblis, jadi kamu tidak akan mendapat manfaat dari informasi ini. Akulah yang akan memutuskan apakah informasi ini akan berguna bagiku atau tidak, Han Li bersikeras. Baiklah, jika Anda benar-benar ingin tahu, maka tidak ada salahnya memberitahu Anda. Kunci penyegel iblis ini sebenarnya adalah harta karun mendalam yang tidak lengkap yang berisi Chaotich Yin Yang Qi. Tidak hanya memiliki ruang independennya sendiri, ada juga 13 lapisan batasan kuno yang telah dilemparkan ke harta karun oleh master formasi kelas atas dari alam suci kita. Setelah seseorang terjebak dalam harta karun ini, mereka hanya akan dapat melarikan diri jika mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan Chaotich Yin Yang Qi mereka sendiri. Jika tidak, bahkan jika seseorang menghapus 13 batasan dari luar, itu tetap tidak akan melakukan apa-apa. Dalam bentuk lengkapnya, harta surgawi yang mendalam ini bahkan akan dapat menjebak abadi sejati kecuali mereka begitu saja kebetulan memiliki kemampuan yang dapat melawan harta karun ini bahkan dalam bentuknya saat ini, itu masih lebih dari cukup untuk menjebak leluhur suci sepertiku, kata lelaki tua itu dengan suara dingin. Harta karun surgawi mendalam yang tidak lengkap. Wajah tenang Han Li segera retak setelah mendengar ini. Dia sendiri memiliki harta karun surgawi yang mendalam, jadi dia secara alami sangat menyadari betapa kuatnya harta itu. Meskipun ini hanya harta karun surgawi yang mendalam yang belum lengkap, itu masih merupakan prospek yang sangat menggoda baginya. Hehe, sayangnya,
kunci penyegel iblis ini diciptakan di alam suci kita, jadi hanya leluhur suci dari ras suci kita yang mampu memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi yang dapat memanfaatkannya. Bahkan jika seorang orang luar seperti Anda yang mendapatkan harta karun itu tidak akan ada gunanya. Saya kebetulan baru-baru ini menerobos batasan ini, dan saya berhasil menghentikan indera spiritual Anda untuk menggali lebih dalam ke dalam kotak. Jika tidak, jika klon indera spiritual Anda memiliki mencapai ruang di dalam kotak, itu akan langsung dihancurkan oleh Chaotic Yin yang Ki di sana, kata Ceki Gong dengan sikap acuh tak acuh. Begitu, jadi hanya mereka yang bisa memanfaatkan kekuatan surga dan bumi dari alam iblis penatua yang bisa menggunakan harta karun seperti itu. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan care kontemplatif. Saya sarankan Anda tidak mendapatkan ide lucu. Saya dapat melihat bahwa Anda menggunakan seni kultivasi ras suci kita dan dapat mengendalikan beberapa ki iblis sejati, tetapi kecuali Anda dapat mengasah penguasaan seni kultivasi ini ke leluhur suci tingkat, tidak mungkin kamu bisa memanfaatkan kekuatan surga dan bumi dari alam suci kita. Jika kamu benar-benar berhasil menguasai seni iblis itu sedemikian rupa, maka kamu akan disingkirkan oleh alam roh dan dipaksa untuk naik ke alam suci kita. Ceki Gong memperingatkan dengan suara yang berarti. Kelopak mata Hon Li berkedut sedikit setelah mendengar ini, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya menghela nafas. Kalau begitu, barang ini tampaknya sama sekali tidak berguna bagiku. Itu benar. Itulah mengapa saya katakan kepada Anda bahwa tidak akan menguntungkan Anda untuk mempelajari fungsi dari harta karun ini. Selain itu, karena sifatnya yang tidak lengkap, harta ini terikat oleh batasan yang parah yang membuatnya sangat sulit bahkan untuk yang suci nenek moyang seperti kita menggunakan, kata lelaki tua itu dengan senyum misterius. Apa batasannya? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Haha, aku tidak akan memberitahumu, Ceki Gong terkekeh. Ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu melanjutkan, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur. Tahukah Anda jika ada tempat dengan kolam neraka Yin yang atau api neraka duniawi di dekatnya daerah? Alih-alih langsung menjawab pertanyaan, ekspresi hati-hati muncul di wajah Hon Li, dan dia bertanya, kolam neraka Yin yang atau api neraka duniawi? Mengapa Anda bertanya? Kamu pasti punya banyak pertanyaan. Kamu bahkan belum menjawab pertanyaanku, kata Ceki Gong dengan suara dingin saat ekspresinya sedikit gelap. Kalau begitu, ini akan dihitung sebagai pertanyaanku, Han Li menjawab dengan tenang. Kemarahan di mata orang tua itu menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan tekanan spiritual yang nyata mulai keluar dari tubuhnya. Namun, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia mengingatkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka padaku, aku hanya klon yang tidak penting. HMPH, kamu tidak akan berani menjadi sombong ini jika tubuh aslimu ada di sini. Ceki Gong mendengus dingin saat dia dengan paksa menekan amarahnya sendiri lagi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menjelaskan dengan sikap pasrah, itu adalah dua jenis tempat di mana kunci penyegel iblis dapat disempurnakan lagi. Setelah menempatkan harta ini di salah satu tempat itu, teknik rahasia ras suci kita dapat digunakan untuk memurnikan harta dan mengekstrak beberapa dari Chaotic Yin yang Ki di dalamnya. Chaotic Yin yang Ki ini sangat berguna bagi leluhur suci seperti kita berdua untuk penyempurnaan alat, serta untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Karena fakta bahwa yang suci seluruh dunia dipenuhi dengan ki iblis, kedua jenis tempat itu hanya dapat ditemukan di alam roh. Jika tidak, Xue Guang pasti tidak akan mempercayakan kunci penyegel iblis ini kepada bawahannya, dan itu pasti tidak akan jatuh ke tangan seorang kultivator manusia seperti Anda. Tanda petik ganda buka. Chaotic Yin yang Ki dapat diekstraksi dari kunci penyegel iblis jika dimasukkan ke salah satu dari dua jenis tempat itu. Benarkah itu? Hon Li sangat terkejut mendengarnya. Ada beberapa catatan tentang Chaotic Yin yang Ki di beberapa buku tebal kuno, dan semua catatan itu menyatakan bahwa Chaotic Yin yang Ki memiliki jenis fungsi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa saya berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini? Anda dapat mewujudkan klon indera spiritual, jadi saya kira Anda adalah seorang kultivator integrasi tubuh.
Jika Anda dapat menyerap bahkan gumpalan kecil Cao Tianyin yang Qi, ada kemungkinan bahwa kamu bisa maju ke tahap Grand Ascension di masa depan. Bahkan dalam skenario terburuk, itu setidaknya harus memungkinkanmu untuk membuat terobosan langsung. Jika kamu menggunakan Cao Tianyin yang Qi untuk memurnikan harta sebagai gantinya, bahkan harta paling biasa bisa diubah menjadi harta karun jiwa surgawi yang kuat. Kata Cek Higong. Dari suaranya, Xue Guang ini juga harus menjadi leluhur suci. Jika Cao Tianyin yang Qi itu penting, lalu mengapa dia mempercayakan harta itu kepada orang lain? Mengapa dia tidak menunggu sampai dia bisa turun ke alam roh sehingga dia bisa mengekstrak Cao Tianyin yang Qi sendiri? Han Li bertanya dengan sikap skeptis. Aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi aku tidak tahu apa alasan pastinya. Mungkin leluhur suci lainnya sudah mencurigainya dan telah mengirim matu-matu untuk mengawasinya, jadi dia tidak berani membawa keluar dari tugas ini secara langsung. Atau, mungkin dia mengalami beberapa masalah di alam suci dan tidak bisa turun ke alam roh sama sekali. Leluhur suci dapat mengirim klon ke dunia ini, tetapi hanya ada sedikit dari mereka yang dapat ke alam ini dengan tubuh asli mereka dan tidak perlu takut ditolak oleh alam ini. Xue Guang tidak memiliki peringkat yang sangat tinggi di antara leluhur suci, jadi mungkin dia hanya dibatasi oleh kurangnya kekuatan. Ngomong-ngomong, kau jadi memiliki tentang kunci penyegel iblis ini, jadi Anda pasti telah membunuh para raja iblis yang Anda sebutkan sebelumnya. Beritahu mereka tentang kemampuan mereka, dan saya akan melihat apakah saya mengingat mereka. Cek Higong mendorong. Han Li memikirkan hal ini sejenak sebelum memutuskan bahwa informasi ini tidak memiliki konsekuensi apapun, jadi dia menjawab dengan jujur, itu memang terdengar agak masuk akal. Di antara Raja Iblis yang saya temui, salah satu dari mereka memiliki kekuatan luar biasa dan tubuh fisik tampaknya tidak kalah kuat dari leluhur suci. Adapun dua rekannya, satu bisa langsung memanggil hantu surgawi, sementara yang lain mahir dalam menggunakan iblis sejati hierarkis. Tanda petik ganda buka. Aku hanya mendengar salah satu dari tiga orang itu, dan dia tidak begitu terkenal saat aku pertama kali disegel ke dalam harta karun ini. Namun, dia sudah menjadi bawahan Xue Guang pada saat itu, jadi sepertinya dia benar-benar mempercayakan kunci penyegel iblis ini kepada bawahannya. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, pemimpin pasukan iblis yang turun ke daerah ini kemungkinan besar adalah leluhur suci Xue Guang. Han Li merenung. Memang. Kecuali semua spekulasi saya sebelumnya salah, itu pasti masalahnya. Anda masih belum menjawab pertanyaan awal saya, apakah ada tempat dengan kolam neraka Yin yang atau api neraka duniawi di dekatnya? Cek Higong bertanya lagi dengan suara serius. Ada lembah sekitar 2 bulan perjalanan dari sini yang berisi api neraka duniawi. Api ini hanya dapat digunakan untuk memurnikan beberapa harta api Yin, jadi meskipun sangat jarang, kami para kultivator manusia tidak terlalu mengindahkannya. Han Li menjawab dengan suara lambat. Teoriku hampir semuanya terkonfirmasi, kalau begitu. Xue Guang pasti mengirim 3 bawahannya ke tempat ini untuk mencoba dan mengekstrak beberapa Cao Tianyin yang Qi dari kunci penyegel iblis ini, hanya untuk diambil olehmu. Cek Higong tertawa terbahak-bahak, jelas menikmati kesialan Xue Guang. Sebaliknya, ekspresi kontemplatif muncul kembali di wajah Han Li. Kamu tampaknya juga tertarik pada Cao Tianyin yang Qi. Cek Higong mengamati dengan suara dingin saat kegembiraannya mereda. Akan sangat sombong jika saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada harta karun yang begitu luar biasa. Namun, bagaimana saya tahu Anda tidak berbohong kepada saya? Han Li bertanya dengan tenang. Hehe, apa manfaatnya berbohong kepadamu? Aku telah terperangkap dalam harta karun ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku telah menembus 3 lapisan terakhir dari 13 batasan yang ditempatkan pada harta itu. Jika Cao Tianyin yang Qi dalam kunci penyegel iblis ini dapat ditarik keluar, mungkin saya akan dapat membebaskan diri saya suatu hari nanti. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan seorang kultivator manusia seperti Anda menuai pahala yang keterlaluan seperti itu. Jika Anda ingin saya memberitahu metode perbaikan untuk kunci penyegel iblis ini, maka Anda harus berjanji kepada saya beberapa hal terlebih dahulu.
kata Ceki Gong dengan sikap acuh tak acuh. Apakah Anda mencoba membuat kesepakatan dengan saya? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Saya. Apakah Anda tidak tertarik dengan Cao Tichien? Yang senyuman dingin muncul di wajah Ceki Gong. Tentu saja, tapi aku berencana untuk mempertimbangkan masalah ini secara lebih rinci sebelum aku memutuskan apakah akan membuat kesepakatan denganmu. Cahaya aneh tiba-tiba melintas di mata Hon Li saat dia berbicara, setelah itu dia tiba-tiba hancur menjadi titik-titik cahaya emas. Ekspresi Ceki Gong menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, dan hanya setelah beberapa saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia menarik kesadaran spiritualnya dari tempat ini. Apakah dia benar-benar tidak tertarik pada Cao Tichien Yang sama sekali? Jika dia tidak mau membuatnya kesepakatan denganku, lalu siapa yang tahu kapan aku akan bertemu seseorang yang bisa membantuku melarikan diri dari tempat ini? Tanda petik ganda buka. Ceki Gong berdiri di tempat dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi gelap. Sementara itu, bintik cahaya keemasan melayang keluar dari kotak kayu putih yang tergantung di udara di ruang rahasia di lantai atas pavilion tempat Hon Li berada. Bintik-bintik cahaya keemasan dengan cepat menghilang ke dalam nas Cintso emas di atas tubuh fisik Han Li. Setelah itu bola mata 5 warna di daerah sekitarnya semuanya meledak di tengah serangkaian dentuman tumpul. Golden Nas Cintso membuat segel tangan, dan itu terbang ke tubuh fisik Han Li sebagai seberkas cahaya keemasan, di mana desahan panjang terdengar. Han Li perlahan membuka matanya sebelum menatap kotak kayu dalam diam dengan tatapan hati-hati di matanya. Cao Tichien Yang dan Devil Sailing Lock, siapa sangka aku akan tersandung pada harta yang luar biasa. Karena itu, tidak ada yang gratis dalam hidup. Cao Tichien Yang ini memang akan sangat berguna bagiku, tetapi saya harus mempertimbangkan situasinya dengan hati-hati terlebih dahulu. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuat gerakan meraih untuk menarik kotak kayu itu ke dalam genggamannya. Saat dia membelai kotak itu, dia berpikir keras. Tiba-tiba, sebuah pikiran tertentu terlintas di benaknya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bangkit berdiri sebelum mondar-mandir di sekitar ruang rahasia. Jika barang ini sepenting itu, siapa yang mengatakan bahwa leluhur suci Xue Guang tidak akan menempatkan semacam tanda pelacakan di atasnya? Aku yakin dia tidak akan rela kehilangan harta karun seperti itu. Ini mungkin saja sedikit merepotkan. Tanda petik ganda buka. Terlepas dari kekhawatiran dalam suaranya, tidak ada kepanikan atau ketakutan di matanya. Tentu saja, ini karena leluhur suci Xue Guang di alam roh hanyalah klon. Jika leluhur suci Xue Guang telah turun ke alam roh dengan kemuliaan penuh, maka Han Li akan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tapi dia jelas tidak cukup tertipu untuk berpikir bahwa dia bisa menentang tahap Grand Ascension seperti leluhur suci. Tentu saja, jika dia bisa membuat terobosan lain dan mencapai tahap integrasi tubuh akhir, dia setidaknya harus bisa memastikan pelestarian diri bahkan melawan leluhur suci. Setelah mondar-mandir sekitar 10 menit, ekspresi tegas akhirnya muncul di mata Hon Li. Dia segera melemparkan kotak kayu itu ke udara, lalu mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan selusin jimat emas dan perak yang menempel pada kotak itu dalam sekejap. Setelah itu, dia mulai melantunkan sesuatu sambil menjentikan jari-jarinya tanpa henti ke arah kotak, melemparkan semburan segel mantra yang berubah menjadi seberkas cahaya, yang langsung mencakup semua jimat emas dan perak. Cahaya melintas dari permukaan jimat ini, dan mereka kabur sebelum berubah menjadi rune emas dan perak dengan ukuran berbeda sebelum ditarik ke dalam kotak kayu. Nyanyian Hon Li berhenti saat melihat ini, tetapi dia terus membuat segel tangan yang berbeda, dan untaian petir yang tumpul tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Petir emas melintas dari ujung jarinya, dan serangkaian busur petir tipis muncul, lalu langsung terjalin membentuk jaring petir emas yang turun menuju kotak kayu. Mengikuti untaian gemuruh petir, jaring petir berkumpul atas perintah Hon Li, dan lapisan petir emas menyelimuti kotak kayu, mengubahnya menjadi batu bata persegi panjang emas yang berkilauan. Baru kemudian ekspresi Hon Li sedikit mereda saat dia menyapu lengan baju ke depan untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menarik batu bata emas ke gelang penyimpanannya dalam sekejap.
Setelah itu, Han Li duduk dengan menyilangkan kaki lagi untuk merenungkan situasinya saat ini. Dia mulai bertanya-tanya apakah cairan hijau dari botol kecil misteriusnya akan bekerja pada harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap ini. Sayangnya, dengan leluhur suci di dalam harta karun itu, dia tidak berani melakukan eksperimen sembrono. Jika tidak, jika dia entah bagaimana merusak batasan dalam harta karun dan melepaskan leluhur suci, maka dia akan berada di dunia yang bermasalah. Han Li secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat berisiko, jadi dia hanya bisa menahan dorongan ini untuk saat ini. Adapun apakah leluhur suci Xue Guang itu akan mengirim orang untuk memburunya, Han Li yakin bahwa pelestarian diri tidak akan menjadi masalah selama dia tidak dikelilingi oleh 4 atau 5 Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir sekaligus. Klon leluhur suci Xue Guang pasti akan jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir, tetapi sebagai salah satu jenderal pasukan iblis, dia pasti tidak bisa begitu saja meninggalkan posnya untuk mengejar Han Li sendiri. Selain itu, bahkan jika dia datang setelah Han Li, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul di puncak dalam pertempuran karena Han Li memiliki harta karun surgawi yang mendalam sebagai kartu truf. Dengan pemikiran itu, Han Li yakin bahwa dia akan baik-baik saja setidaknya untuk jangka pendek. Adapun beberapa dekade dari sekarang, jika leluhur suci Xue Guang benar-benar berhasil turun ke alam roh, maka manusia dan makhluk iblis yang kuat di Pulau Suci akan dapat melawannya. Yang harus dia lakukan adalah meninggalkan Deep Heaven City sebelum itu, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah menyusun tindakan dalam pikirannya, dia menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. Lebih dari sebulan kemudian, kereta terbang yang ditarik oleh sepasang burung hitam raksasa tiba-tiba muncul di dekat lembah tempat pasukan iblis berada. Di dalam gerbong ada 2 makhluk iblis tingkat tinggi, 1 pria dan 1 wanita, dan mereka sedang berbicara satu sama lain dengan ekspresi muram. Chuan Tai tidak berbohong kepada kita, bukan? Pembudidaya manusia yang membunuh trio Chuan Li kebetulan berada di kota Heavenland? Apakah dia mengatakan ini untuk membuat kita bergabung dalam serangan mereka terhadap kota Heavenland? Aku pernah mendengar ini kota adalah kacang yang sangat sulit untuk dipecahkan, tidak seperti pemukiman manusia lainnya yang telah kami hancurkan di masa lalu, kata seorang wanita cantik berjubah merah muda dengan sikap prihatin. Temannya adalah seorang pria paruh baya berjubah perak, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Yakinlah, Chuan Li adalah Raja Iblis pinjaman, dan dia memiliki kepribadian yang tidak sopan, tapi dia pasti tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diturunkan oleh Chuan Xue Guang sendiri, tidak mungkin dia akan mengambil risiko memohon kemarahan Guru Xue Guang. Selain itu, jika kultivator manusia itu benar-benar ada di kota Heavenland, maka tidak ada salahnya meminjamkan kekuatan kita untuk menyerang kota. Tanda petik ganda buka. Itu benar. Kami berhasil menemukan tempat di mana trio Lord Li terbunuh dengan cukup cepat, tetapi seluruh medan perang telah dibersihkan, jadi kami tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Sungguh sangat beruntung bagi kami bahwa kami telah menerima beberapa informasi di sini. Paling tidak, kami akan dapat menjawab Chuan Xue Guang, wanita itu mendesah pasrah. Memang, aku akan sangat takut dengan konsekuensi yang menunggu kita jika kita kembali tanpa item yang dicari Master Xue Guang. Baiklah, sekarang kita memiliki petunjuk yang kuat, kita harus bersiap untuk pertempuran yang melelahkan sekarang. Manusia itu pembudidaya mampu membunuh trio Chuan Li, jadi bahkan dengan harta yang dipercayakan Guru Xue Guang kepada kita harus melangkah dengan hati-hati. Selain itu, orang-orang itu bersembunyi di kota Heavenland, kemungkinan besar akan memakan waktu banyak upaya untuk memaksa mereka keluar kota, kata pria paruh baya itu saat pandangan dingin melintas di matanya. HMPH, Chuan Tang ingin menggunakan kekuatan kita untuk menyerang kota Heavenland, jadi dia secara alami akan bertanggung jawab untuk itu. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu sederhana, maka dia tidak punya hak untuk bergabung dengan kita. Satu-satunya tugas kita adalah untuk membunuh para pelaku di balik kematian trio Chuan Li, dan untuk menemukan barang yang dicari oleh Chuan Xue Guang, kata wanita itu dengan bangga.
Hehe, jangan meremehkan Chuan Li dan yang lainnya. Chuan Li sendiri berada di puncak tahap integrasi tubuh akhir, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur suci. Fei masih cukup muda, tetapi sebagai seorang keturunan langsung dari leluhur suci Xuetian dia memiliki kemampuan glasial yang kuat. Dikatakan bahwa bahkan Chuan Xuetian sendiri pernah memuji kekuatannya. Selain itu, Priu itu adalah keturunan dari leluhur suci Ming Luo juga, jadi dia pasti harus memiliki beberapa kartu truf yang kuat di lengan bajunya. Yang terlemah di antara mereka kemungkinan besar hanya Lord Yan. Pria paruh baya itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang para Raja Iblis yang menyerang kota Havenlaan. Itu benar. Mereka ingin meminjam kekuatan kita, jadi mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ayo turun ke sana, saya yakin mereka sudah merasakan kedatangan kita. Wanita itu terkekeh. Hampir segera setelah suaranya menghilang, awan hitam iblis di atas lembah tiba-tiba melonjak, mengikuti kelompok angkuh lapis baja hitam yang muncul di tengah ledakan drum yang keras. Para angkuh ini dipimpin oleh seorang pria tua lapis baja hitam, yang berdiri di udara dengan sedikit senyum di wajahnya. Di belakangnya berdiri Fei, Priu, dan Chuan Yan. Priu memasang senyum tipis di wajahnya, sementara Fei masih tanpa ekspresi seperti biasanya. Terima kasih atas kerja kerasmu, sesama Taois. Kamu telah tiba jauh lebih cepat dari yang aku perkirakan. Tai Long terkekeh saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dari jauh. Kami datang secepat mungkin setelah menerima berita, sepertinya kami belum terlambat, kata wanita itu sambil tersenyum. Haha, memang, kau berada di sini tepat pada waktunya, tidak akan lama sampai kita melancarkan serangan kita ke kota Havenlaan. Ayo turun ke lembah sebelum kita membahas lebih jauh, kata Tai Long sambil membuat tangan mengundang gerakan. Tentu, kami juga ingin bertanya kepada Anda bagaimana Anda begitu yakin bahwa orang yang kami cari ada di kota Havenlaan, jawab pria paruh baya itu sambil tersenyum. Kedua burung hitam raksasa itu kemudian terbang ke lembah dengan kereta terbang di belakangnya, dan 4 Raja Iblis mengikuti di belakang mereka. Setelah itu, 6 Raja Iblis dan sekelompok makhluk iblis bermutu tinggi berkumpul di aula di dalam lembah dan mengadakan diskusi selama lebih dari setengah hari, dan ketika Raja Iblis muncul dari aula, mereka semua tampak sangat senang. Sekitar setengah bulan berlalu dalam sekejap, dan Hon Li baru saja bermeditasi di ruang rahasianya ketika dia tiba-tiba mendengar seruan terkejut di luar. Dia segera membuka matanya sebelum berdiri dan berjalan ke jendela. Saat dia melakukannya, dia menyapu lengan baju di udara, dan jendela terbuka dengan sendirinya. Han Li hanya melirik sekilas keluar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia terbang keluar ruangan sebagai seberkas cahaya biru. Hanya setelah beberapa kilatan, dia berada beberapa ribu kaki di udara, dan dia melihat ke atas lebih jauh untuk menemukan bahwa tanda abu-abu telah muncul di tepi salah satu dari 7 matahari di langit, dan warna abu-abu secara bertahap menyebar ke pusat matahari itu. Seolah-olah seseorang perlahan-lahan menutupi matahari dengan tangan mereka. Semua orang di bawah melihat fenomena yang terjadi di atas dengan ekspresi panik. Meskipun petinggi kota Havenlaan telah melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk merahasiakan ini, berita bahwa formasi itu akan mati pada hari ketika 5 matahari bertransisi menjadi bulan masih menyebar ke seluruh kota, menyebabkan banyak panik. 2 pembudidaya integrasi tubuh yang tersisa dari 4 sekte telah maju secara pribadi untuk meyakinkan semua orang dengan serangkaian janji, tetapi meskipun demikian, semua orang di kota masih tidak bisa membantu tetapi panik pada kedatangan fenomena ini. Tepat pada saat ini, lonceng terdengar di seluruh kota Havenlaan, dan serangkaian pembudidaya kelas tinggi dari 4 sekte terbang keluar dari berbagai bangunan yang berbeda. Pada saat yang sama, kelompok kultivator dan prajurit lapis baja juga tumpah ke jalanan. Mereka berpatroli di udara dan di darat, dan atmosfer di kota Havenlaan langsung menjadi sangat tegang. Alih-alih semakin khawatir dengan ini, orang-orang yang panik di jalan menjadi lebih tenang saat melihat para pembudidaya dan pejuang yang berpatroli ini, dan mereka semua kembali ke rumah mereka. Dalam hitungan menit, semua jalan di kota dibersihkan dari warga sipil, dan keheningan yang mematikan pun terjadi. Han Li tidak mempedulikan semua yang terjadi di sekitarnya,
dan hanya mengamati fenomena yang terjadi di atas dalam diam. Setelah beberapa saat, ketika seluruh matahari berubah abu-abu, Han Li akhirnya berbalik dan terbang menuju aula besar tertentu di kota sebagai seberkas cahaya biru. Kota Havenlaan adalah kota yang sangat besar, tetapi untungnya, pavilion tempat dia tinggal tidak jauh dari aula tempat konferensi penting seharusnya berlangsung. Dengan demikian, hanya butuh lebih dari 2 jam bagi Han Li untuk mencapai aula. "Kamu sedikit terlambat," saudara Han, tawa lembut terdengar dari pintu masuk aula, diikuti oleh sosok elegan yang mengenakan topeng perak muncul. Itu tidak lain adalah peri perak cahaya. "Salam, rekan Taoist Silverlight, saya sedang memeriksa situasi di kota untuk sementara waktu, jadi saya sedikit tertunda." Tampaknya Prilin dan sesama Taoist Azure Dragon telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga situasi tetap terkendali. Han Li menjawab dengan suara tenang. "Tentu saja. Saudari Lin dan Master Azure Dragon adalah veteran pembudidaya integrasi tubuh dan tetua agung dari 4 sekte utama, secara alami bukan tugas yang sulit bagi mereka untuk mengurus masalah ini. Matahari sudah mulai bertransisi menjadi bulan, jadi pasukan iblis kemungkinan besar akan segera tiba. Kamu akan menjadi makhluk terkuat di kota, jadi jaga dirimu baik-baik, saudara Han." Peri cahaya perak memperingatkan dengan suara serius saat senyumnya memudar. Han Li agak terkejut melihat tampilan asli di mata peri Silverlight, dan dia tersenyum saat menjawab, "Terima kasih atas kata-kata peringatanmu, rekan Taoist, tapi untuk mengatakan bahwa aku adalah makhluk yang paling kuat di kota itu berlebihan. Kekuatan peri Lin Luan dan sesama Taoist Azure Dragon tidak kalah dengan milikku." Tanda petik ganda buka. Sister Lin dan Master Azure Dragon tidak menyadari kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, saat peri Silverlight dan Han Li sedang berbicara satu sama lain, suara Master Azure Dragon terdengar dari dalam aula, dan itu diwarnai dengan sedikit tekanan. "Teman-teman Taoist, silakan datang dan bergabunglah dengan kami di aula. Saya baru saja menerima kabar bahwa tentara iblis telah dikerahkan, dan akan segera tiba di kota kami." Han Li tidak ingin melanjutkan percakapan sebelumnya, jadi dia berkata, "Jangan biarkan Prilin dan sesama Taoist Azure Dragon menunggu, kalau begitu, fellow Taoist Silverlight. Baiklah, ayo masuk, kakak Han." Peri Silverlight setuju dengan anggukan. Jadi, keduanya melangkah ke aula bersama. Saat ini, seluruh aula penuh sesak dengan lebih dari 100 pembudidaya spasial tempering hadir, serta ratusan penjaga lapis baja yang berdiri di sekitar aula dengan cara diam. Di salah satu ujung aula ada 4 kursi, 2 di antaranya sedikit lebih tinggi daripada 2 lainnya. Di tengah aula ada layar cahaya raksasa, dan gambar di layar cahaya itu menggambarkan kota yang tampak akrab dengan tingkat detail yang tinggi. Saat ini ada awan ki hitam yang beringsut menuju kota dari segala arah. Ini jelas merupakan harta karun yang mampu mensimulasikan seluruh kota Havenlaan, dan untuk awan ki hitam di layar, yang secara alami melambangkan pasukan iblis yang mendekat. Awan ki hitam ini tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi pada kenyataannya, pasukan iblis mendekat dengan kecepatan tinggi. "Silakan duduk, rekan Taoist Han, peri perak cahaya. Pertempuran ini akan menentukan nasib kota surgawi kami, jadi kami akan mengandalkan Anda, sesama Taoist," kata Master Azure Dragon dengan sungguh-sungguh saat dia bangkit berdiri. "Tentu saja, itu benar jika kita melakukan bagian kita dalam pertempuran yang begitu penting," kata peri cahaya perak sambil tersenyum. Ekspresi gembira muncul di wajah Master Azure Dragon setelah mendengar ini, dan dia segera mengucapkan kata-kata terima kasih. Prilin Luan juga menilai keduanya dengan senyuman di wajahnya, dan begitu mereka telah duduk, dia berkata, "Menurut berita yang diberikan oleh pengintai kami, pasukan iblis melemparkan semuanya pada kami pada kesempatan ini, dan pergi tidak ada cadangan. Syukurlah, kami telah mengantisipasi bahwa ini akan menjadi kasusnya, dan kami juga telah membuat beberapa persiapan untuk hari ini. Selama kita bisa menahan para raja iblis itu, ada kemungkinan besar kita akan mampu memaksa mundur pasukan iblis. Tentu saja, kami sangat bersyukur bahwa Sister Silverlight dan rekan Taoist Han telah datang jauh-jauh ke sini untuk memperkuat kota kami, dan keempat sekte kami pasti tidak akan menjadikan ini perjalanan tanpa pamrih untuk keduanya dari kalian.
Kami telah menyiapkan beberapa hadiah, terimalah. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, dia bertepuk tangan 2 kali, dan 2 penjaga lapis baja biru segera melangkah ke aula dari luar. Masing-masing membawa piring perak yang dilapisi kain sutra emas, dan mereka berjalan ke Honli dan peri cahaya perak sebelum mengangkat piring tinggi di atas kepala mereka sebagai tanda hormat. Pandangan aneh melintas di mata Honli saat dia melambaikan tangan ke salah satu piring perak, dan bagian kain sutra emas yang menutupi piring berdesir sedikit sebelum gelang biru terbang keluar dan ditarik ke dalam genggamannya. Ini adalah gelang penyimpanan dengan kaliber yang cukup tinggi. Honli menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam gelang itu, dan segera menarik napas tajam. Dia sudah mengantisipasi bahwa barang-barang di gelang penyimpanan akan sangat berharga, tetapi bahkan dia tidak berpikir itu akan diisi dengan begitu banyak bahan dan bahan berharga. Ini hampir setara dengan seluruh kekayaan sekte berukuran sedang. Seperti yang diharapkan dari salah satu negara adidaya yang paling menonjol dari umat manusia, 4 sekte utama benar-benar sangat kaya. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa kelangsungan hidup kota Havenlaan benar-benar bergantung pada pertempuran yang akan datang. Jika tidak peduli betapa bersyukurnya Guru Azure Dragon dan Peri Lin Luan terhadap Honli dan Peri Perak Cahaya, tidak mungkin mereka menawarkan kompensasi yang begitu mengejutkan. Selain itu, jika Honli dan Peri Perak Cahaya menerima persembahan besar-besaran ini, maka mereka tidak akan memiliki alasan untuk tidak memberikan semua yang mereka miliki dalam pertempuran yang akan datang. Senyum tipis muncul di wajah Honli, dan dia berkata, "Terima kasih atas hadiahnya, sesama Taois." Dia membalik tangannya saat dia berbicara, dan gelang penyimpanan menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah memeriksa isi gelang penyimpanannya, sedikit kegembiraan juga muncul di mata Peri Silverlight, dan dia menerimanya juga. Baik Peri Lin Luan dan Master Azure Dragon sangat gembira melihat ini, dan yang terakhir berkata, "Jika kita bisa mempertahankan kota dari tentara iblis, kita akan memiliki hadiah lain untuk kalian berdua setelah pertempuran sebagai terima kasih untuk Anda upaya." Tanda petik ganda buka. Memang, selama kita bisa menahan serangan ini, matahari akan kembali normal, dan formasi astral 9 matahari akan memulihkan fungsinya, yang akan memulihkan kemampuan kota untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, sebelum ini, kami berempat pasti akan ada pertempuran yang melelahkan di depan. Saya berharap hadiah kami akan cukup sebagai tanda terima kasih yang tulus, kata Lin Luan sambil tersenyum. Ini benar-benar hadiah yang sangat besar, dan aku pasti akan melakukan segala daya untuk membantu kota menahan serangan ini. The Village Cavalier yang mencakup segalanya bukanlah masalah karena pasukan boneka tembaga akan dapat melawannya mereka, tapi iblis perang jalun itu akan sangat merepotkan. Aku khawatir para pembudidaya biasa tidak akan bisa menangani mereka, kata Honli dengan suara lambat. Yakinlah, Saudara Han, kami juga menyadari betapa kuatnya iblis perang jalun ini, jadi kami telah mengatur sekelompok kultivator elit dan menyiapkan beberapa metode khusus untuk melawan mereka. Saya yakin kami akan bisa untuk menjauhkan iblis-iblis itu, Chuan Azure Dragon menjawab dengan cara yang agak ambigu. Oh, sepertinya kekhawatiranku tidak perlu, kalau begitu. Kamu sepertinya sudah merencanakan semuanya. Bisakah kamu mengungkapkan rencanamu kepadaku dan Peri Silverlight? Honli bertanya dengan senyum tenang. Tentu saja. Selain formasi astral 9 matahari, kami tidak mengeluarkan biaya untuk mengaktifkan semua formasi lain di kota secara maksimal. Selain itu, kami juga telah mengeluarkan 32 boneka spasial tempering stage disimpan di gudang harta karun kita, yang merupakan salah satu kartu truf kita. Jadi, Master Azure Dragon mulai memperkenalkan persiapan yang telah mereka buat, dan Peri Lin Luan akan menyela dari waktu ke waktu untuk memberikan rincian tambahan. Baik Honli dan Peri Perak Cahaya mendengarkan dengan fokus penuh, dan hampir 2 jam kemudian, sejumlah besar pembudidaya tingkat tinggi tiba-tiba mulai sering masuk dan keluar aula. Mereka semua memasang ekspresi muram dan terbang ke berbagai bagian kota Havenlaan untuk melaksanakan perintah yang telah mereka terima. Tidak lama setelah itu,
Bel bergema terdengar di seluruh kota, dan kelompok prajurit lapis baja dan garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota sebelum bergegas ke semua tembok kota. Pada saat yang sama, serangkaian formasi dengan ukuran berbeda muncul di sebidang tanah kosong di sudut kota yang terpencil. Formasi ini semua memancarkan cahaya menyilaukan, dan beberapa bangunan di dekatnya tiba-tiba mulai berubah, mengambil bentuk raksasa besar atau gebong perang besar dan elang terbang. Di pusat kota, aula konferensi besar tiba-tiba mulai bergetar hebat sebelum perlahan-lahan bangkit dari tanah, lalu melayang di udara setelah tumbuh setinggi lebih dari 100.000 kaki. Tidak hanya itu, tetapi pola yang tampak biasa di sepanjang permukaan aula tiba-tiba menyala dan mengatur diri mereka sendiri menjadi serangkaian rune 5 warna yang mendalam. Suara gedebuk terdengar, dan penghalang cahaya 5 warna yang padat muncul dari bagian bawah aula, kemudian membengkak untuk menutupi seluruh bangunan. Segera setelah itu, semburan dengungan terdengar dari aula, dan itu terbang ke arah tertentu sebagai bola raksasa dengan cahaya 5 warna. Beberapa jam kemudian, aula raksasa muncul di udara di atas bagian tertentu dari tembok kota, di mana ia melayang dalam posisi diam. Di tembok kota dan di dalam kota di bawah adalah pasukan besar prajurit manusia dan pembudidaya kelas rendah yang membentang sejauh mata memandang. Ini adalah pasukan jutaan. Ada juga sekitar 7.000 hingga 8.000 pembudidaya kelas tinggi di udara di atas pasukan, dan semuanya berdiri di atas harta karun dengan tatapan suram di mata mereka. Di sudut tertentu pasukan manusia di bawah, ada juga gerombolan besar makhluk roh yang tampak ganas. Semua dari mereka memiliki tatapan ganas di mata mereka dan tampak sangat menginginkan darah, tetapi mereka dikendalikan oleh batasan tak terlihat tertentu dan bahkan tidak berani mengucapkan satu suara pun. Jauh di bawah tanah di bawah binatang buas ini terdapat serangkaian terowongan bawah tanah yang kompleks, di mana tentara boneka tembaga sedang bersiap-siap. Di antara pasukan ini terdapat 32 boneka emas yang sangat menarik perhatian, yang masing-masing memiliki tinggi sekitar 1.000 kaki. Pada saat yang sama, ada selusin pembudidaya berjubah putih yang terletak di alun-alun raksasa di kota Havenlaan yang dikelilingi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Para pembudidaya ini sibuk bekerja berdiri di sekitar formasi Syuprungu yang hampir seluruhnya dibangun dari balok batu giok ungu. Semua batu ini diukir dengan rune dengan warna berbeda, dan mereka membentuk 9 formasi sekunder yang pada akhirnya terdiri dari formasi super. Ini adalah formasi terkait hierarki yang sangat langka. Di tengah masing-masing dari 9 formasi adalah formasi miniatur yang dibentuk oleh rune biru, dan formasi miniatur ini melepaskan semburan ki glasial yang menakjubkan, serta bau pangkat. Seluruh formasi super cukup redup, dan 9 formasi sekunder sepertinya telah sepenuhnya berhenti beroperasi. Hanya formasi miniatur biru yang masih mempesona seperti biasanya dan menyerupai matahari yang berkilauan yang tidak akan pernah padam. Selusin atau lebih pembudidaya berjubah putih tampaknya sangat waspada terhadap formasi biru itu, dan bahkan ketika mereka menempatkan potongan-potongan semacam kristal lemas di sekitar seluruh formasi, mereka memastikan untuk menjauh dari formasi biru itu. Waktu perlahan berlalu, dan sekitar 8 jam berlalu dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, suara genderang perang terdengar di kejauhan, mengejutkan pendengarnya dengan perasaan bahwa darah mereka telah dibakar. Segera setelah itu, satu Utashita muncul demi satu, dan mereka secara bertahap menebal sebelum membentuk lautan iblis hitam pekat yang melonjak menuju kota dari kejauhan. Ada bayang-bayang iblis tak jelas yang tak terhitung jumlahnya di dalam laut, dan garis besar rangkaian gunung hiu raksasa sangat menarik perhatian. Cahaya melintas dari atap aula raksasa di udara di atas kota Havenlaan, dan selusin sosok humanoid muncul sebelum mengarahkan pandangan mereka ke laut iblis secara bersamaan.